Semangat inovasi. Nah, kita bertemu kembali di pembahasan masih di arsitektur, tapi submodul ini kita membahas layer berikutnya dari arsitektur setelah tadi arsitektur teknologinya, prosesnya. Nah, ini adalah terkait dengan analitiknya. Nah, kita bisa membayangkan ketika kita punya arsitektur teknologi, prosesnya, kemudian kita punya datanya misalnya saat ini, seperti digambarkan di gambar yang di samping saya, kita punya data streaming, kita punya text data, kita punya application data, kita punya time series data, kita punya geospatial data, punya video dan image, social network, dan seterusnya. Nah, itu kemudian nanti kita akan kumpulkan dalam storage kita dan kita proses dalam yang namanya big data platform. Nah, big data platform ini biasanya adalah sebuah package teknologi yang memang disiapkan untuk memproses semua kumpulan data itu dalam bentuk big data processing. Nah, big data platform itu bisa macam-macam. Jadi ada yang proprietary, ada juga yang open sources. Nah, kebetulan kalau nanti teman-teman pengen mencari, silahkan saja cari di search di Google. Nah, dengan kata kunci big data platform, maka teman-teman akan menemui apa itu Cloudera, apa itu Hortonworks, dan lain sebagainya. Nah, kami di UGM juga punya, namanya Gamma Box Operating System. Itu adalah big data platform kami yang kami rilis secara open source. Kalau teman-teman tertarik, nanti akan saya bahas di video suplemen berikutnya. Nah, di big data platform ini biasanya dia mengkonfigurasikan semua komponen teknologi dari arsitektur big data menjadi satu fungsi atau satu package fungsi yang bisa bekerja bersama-sama sehingga pengguna tidak perlu kerepotan untuk menggunakannya dan menginstalnya satu persatu. Kenapa? Karena big data platform mempermudah itu dalam proses packaging platform, menjadi platform ya dari packaging dari aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, dari situ kita kemudian punya kemampuan untuk fokus pada analitik. Nah, dalam konteks ini, Big Data Arsitektur sebenarnya sudah memberikan SWOT, apa saja Big Data Analytic atau analisis Big Data yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, saya minta untuk fokus pada bagian yang ada judul Advanced Analytic atau New Insight. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa dalam kacamata analisis Big Data, dari sudut pandang Big Data itu sendiri, analitik atau analisis Big Data itu bisa dibagi menjadi 4 kategori. Tapi sebenarnya kategorinya ini bukan kategori yang terpisah, tapi kategori yang berurutan. Kalau dalam bahasa rukun gitu ya, atau bahasa kewajiban, maka harusnya dilakukan secara berurutan dari dasarnya. Nah, analisis pertama yang harus dilakukan adalah exploration and discovery, atau nanti yang disebut sebagai exploratory data analytics. Kita akan bahas nanti di submodul khusus tentang itu, atau di modul khusus bahkan. Nah, kemudian kita juga punya descriptive analytics, ya. Kemudian kita punya predictive analytics, kemudian kita punya prescriptive analytics, dan terakhir adalah kita punya cognitive analytics. Nah, teman-teman bisa melihat dari sini bahwa kita punya exploration and discovery, ya itu adalah proses di mana kita melakukan analisis untuk mengetahui dan mengenal dari fenomena data yang kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau deskriptif, kita mulai berpikir, memformulasikan, kita eksplorasi data yang kita punya itu dalam bentuk statistik base. Jadi kita keluarkan angka-angka statistiknya. Maka pendekatan deskriptif ini sangat dekat dengan pendekatan berbasis statistik, ya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke prediktif. Nah, di sini kita mulai menggunakan algoritma-algoritma machine learning untuk kemudian mengeluarkan pola dan juga memprediksi apa yang akan terjadi di data berikutnya di masa depan, misalnya semacam itu. Nah, kemudian nanti preskriptif dan kognitif ini akan menjadi cikal bakal bagaimana nanti AI itu bisa dibentuk. Di situ juga sudah ada beberapa pertanyaan penting, ya. Seperti contoh, kalau kita bicara exploration and discovery, pertanyaannya adalah what do you have now, gitu ya. Jadi apa yang kita punya saat ini. Kemudian kalau deskriptif, pertanyaan pentingnya adalah what has happened. Dalam konteks ini sebenarnya kita ingin dikasih tahu dengan metode statistik, kita jadi mengerti apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Jadi semacam itu. Misalnya sebagai contoh, saya serasa sedang sakit, itu yang disebut sebagai exploration. Tapi begitu kita kasih termometer, ada angkanya 38 derajat, maka itu deskriptif, karena sudah ada statistik angkanya, 38 derajat Celcius misalnya. Nah, prediktif adalah what could happen, apa yang akan terjadi seterusnya. Selanjutnya, ketika kita punya kondisi semacam itu, dan kemudian yang yang preskriptif, kita akan punya yang namanya what the outcome, apa itu outcome-nya, apa efek berikutnya setelah kita punya itu, setelah diprediksi. Dan terakhir adalah kalau kognitif,
apa yang bisa kita pelajari secara dinamis. Nah, dari sini sebenarnya sangat mudah untuk memahami apa itu deep learning, apa itu machine learning, dan in general apa itu artificial intelligence. Kalau kalian tertarik dengan itu, tunggu video berikutnya, ikuti mata kuliah ini terus, saya akan bahas setiap modulnya dengan detail. Semangat inovasi!